Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segmen kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah modifikasi perilaku. Nah, sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan keberkahan baik untuk kita sendiri maupun untuk lingkungan di sekeliling kita. Nah, segmen kali ini kita akan belajar tentang modifikasi perilaku. Nah, sebelum mengetahui dan membahas tentang modifikasi perilaku secara lebih lanjut, kita akan coba pelajari tentang apa yang disebut sebagai perilaku. Nah, apa tujuan belajar dari modifikasi perilaku? Yang pertama, tentu saja kita perlu memahami perilaku itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita paham tentang apa yang disebut perilaku, maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan asesmen pada perilaku tersebut. Tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan modifikasi terkait perilaku yang sudah kita ketahui. Nah, apa sih yang disebut sebagai perilaku? Perilaku itu apa ya? Kira-kira apa saja? Ya, perilaku itu berupa aktivitas, tindakan, performa, aksi, perbuatan, respon, juga reaksi. Nah, kesemuanya ini adalah perilaku. Nah, menurut Martin dan Peer tahun 2015, yang disebut perilaku adalah segala kegiatan atau apapun aktivitas otot, kelenjar, atau aktivitas di sebuah organisme. Dan yang disebut perilaku adalah semua apa aja, baik yang berupa perkataan atau apa yang dikatakan maupun apa yang dilakukan. Kemudian karakteristik perilaku. Nah, perilaku itu sendiri meliputi segala hal yang baik dikatakan maupun yang dilakukan. Dimensi dari perilaku itu sendiri, yang pasti perilaku itu haruslah dapat diukur. Dan jenis dari perilaku itu ada yang overt behavior dan juga covert behavior. Karakteristik perilaku yang ketiga, bahwasanya perilaku itu haruslah dapat diamati, dapat direkam, dan juga dapat digambarkan. Selain itu, karakteristik perilaku juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan fisik maupun sosial. Bahasan yang pertama, perilaku yang terlihat atau disebut juga sebagai overt behavior. Overt behavior ini adalah perilaku dapat dilihat maupun direkam oleh orang yang tidak melakukannya. Artinya, kita bisa melihat perilaku orang lain dan bisa merekam perilaku orang lain. Nah, pada perilaku overt behavior inilah yang nantinya akan menjadi fokus bahasan dalam modifikasi perilaku. Contoh dari perilaku overt behavior ini adalah berbicara, tertawa, meneriaki seseorang, melempar bola, dan sebagainya. Dimensi perilaku yang kedua adalah covert behavior atau perilaku yang tidak terlihat. Perilaku yang tidak terlihat ini disebut juga sebagai perilaku tersembunyi, yang mana perilaku ini hanya berlangsung pada diri seseorang sehingga tidak bisa diamati oleh orang lain. Artinya, perilaku ini adalah perilaku yang ada di dalam diri individu, bukan perilaku yang sifatnya tersembunyi seperti mencontek atau tidak berpakaian di dalam kamar yang dikunci. Bukan seperti itu ya. Namun contohnya adalah perilaku seperti berpikir, berimajinasi, membayangkan, dan lain sebagainya.
Salah satu visualisasinya adalah pada saat kita menonton sinetron, kita sering melihat bahwasanya ada perilaku berbicara di dalam hati. Nah, perilaku berbicara di dalam hati ini adalah bentuk berpikir dalam bentuk kata-kata atau perilaku kognitif. Nah, contoh dari berbicara dalam hati ini adalah bentuk dari covert behavior atau perilaku yang tidak terlihat. Dimensi perilaku. Yang pertama, perilaku memiliki durasi. Contohnya, merujuk pada lamanya atau panjangnya waktu. Misal, Gita belajar selama 1 jam. 1 jam ini berarti adalah durasi dari perilaku berlangsung. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi merujuk pada jumlah perilaku yang muncul. Misalnya, Tony terjatuh 4 kali saat bersepeda. Nah, perilaku terjatuh 4 kali ini adalah yang dimaksud dengan dimensi frekuensi pada perilaku. Kemudian dimensi yang ketiga adalah intensitas atau kekuatan. Dimensi perilaku ini merujuk pada seberapa kuat baik upaya fisik maupun energi untuk menunjukkan perilaku tersebut. Misalnya, Angga menggenggam dengan kuat saat bersalaman. Nah, dengan kuat ini masuk ke dalam intensitas. Bagaimana perilaku dapat terbentuk? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana perilaku itu bisa terbentuk. Yang pertama adalah naluri bertahan hidup. Naluri bertahan hidup ini dimiliki oleh semua makhluk hidup, diantaranya juga pada manusia. Nah, naluri bertahan hidup ini akan muncul dalam berupa refleks atau gerak-gerak refleks. Faktor yang kedua adalah faktor dari bawaan lahir. Secara fisiologis, manusia memiliki bawaan lahir seperti kemampuan otot dan kemampuan-kemampuan fungsi tubuh lainnya. Salah satu contohnya adalah pada anak-anak mulai bisa berjalan ketika dia sudah bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan kekuatan dari otot kaki-kakinya. Kemudian contoh yang kedua, pada anak-anak mulai belajar untuk berbicara atau mulai bisa berbicara ketika otot-otot di dalam mulutnya maupun dalam lidahnya sudah berfungsi secara maksimal. Faktor yang ketiga adalah faktor karena proses belajar. Nah, faktor proses belajar ini adalah faktor yang paling penting yang ada di dalam diri manusia, yang mana proses belajar ini nantinya akan membentuk sebuah pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari inilah yang nantinya membentuk dan mempengaruhi produksi dari perilaku itu sendiri. Nah, faktor yang ketiga tadi adalah proses belajar. Nah, proses ini dimulai setelah bayi dilahirkan. Jadi setelah dilahirkan, bayi akan belajar dari stimulus-stimulus yang ada di sekelilingnya melalui reseptor-reseptor yang dia miliki, baik dari panca inderanya maupun reseptor visual, pendengaran, penciuman, perabaan, dan lain sebagainya. Hasil belajar dari lingkungan ini disebut sebagai pengalaman. Kemudian pengalaman yang berulang yang berasal dari hasil belajar ini kemudian membentuk sebuah perilaku. Efek yang bertahan pada perilaku ini menghasilkan perubahan perilaku. Tipe-tipe proses belajar. Yang pertama adalah responden atau classical conditioning. Yang kedua, model belajar yang kedua adalah operant conditioning. Model belajar yang ketiga yaitu modeling atau observational learning.
Menilik bahasan yang pertama yaitu classical conditioning atau pengkondisian respon. Proses belajar yang didapatkan dari classical conditioning ini adalah hasil dari pengkondisian stimulus atau conditioning stimulus mampu menghasilkan respon yang sebelumnya baru bisa muncul akibat dari stimulus tersebut atau unconditioned stimulus melalui asosiasi yang berulang. Hingga akhirnya respon tersebut muncul otomatis tanpa adanya stimulus pemicu sebelumnya. Contoh, hadirnya stimulus akan menghadirkan sebuah respon. Stimulus yang pertama contohnya adalah tahu bulat. Maka unconditioned respon atau respon yang muncul secara otomatis adalah orang akan merasakan rasa yang enak ketika memakan tahu bulat sehingga dia memunculkan air liur. Respon dari saliva ini sifatnya adalah respon yang sifatnya unconditioned atau otomatis. Ya, stimulus pada makanan maka akan memberikan respon berupa munculnya saliva karena ini adalah bagian dari respon pencernaan yang muncul ketika hadirnya stimulus. Pada saat bersamaan dihadirkannya stimulus netral berupa bunyi atau musik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan juga melihat di lingkungan sekitar kita ada penjual tahu bulat dengan membunyikan suara atau bunyi-bunyi tertentu. Nah, dalam pengkondisian yang datangnya dilakukan secara bersamaan, artinya stimulus yang didatangkan bersamaan dengan stimulus netral, maka akan menghasilkan unconditioned stimulus. Contohnya, saat kita diperdengarkan musik penjual dari tahu bulat, kemudian kita membeli tahu bulat dan memakan tahu bulat, maka kemudian respon yang muncul adalah saliva kita keluar atau langsung ngiler. Nah, apabila kondisi ini dilakukan secara berulang-ulang, besok begitu ya, misalnya kita mendengar lagi suara bunyi penjual dari tahu bulat. Kemudian kita membeli tahu tersebut dan memakannya, kemudian muncullah respon saliva. Saat kondisi itu terjadi secara berulang-ulang, kita baru hanya mendengar suara penjual dari tahu bulat saja, maka otomatis saliva kita sudah langsung bereaksi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ketika ada stimulus netral yang diasosiasikan dengan stimulus tadi ya, kemudian memunculkan respon yang unconditioned ketika dilakukan secara berulang-ulang, maka respon ini juga akan muncul secara otomatis. Gitu ya. Sehingga saat kita mendengar bunyi suara penjual tahu bulat, maka otomatis kita udah merasa ngiler. Bentuk proses belajar yang kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning ini disebut juga sebagai konsep ABC. A. Antecedent, B adalah behavior, C adalah consequence. Antecedent adalah peristiwa atau keadaan yang muncul sebelum perilaku itu terjadi. Atau dengan kata lain, antecedent adalah tanda atau alasan munculnya perilaku.
Kemudian behavior adalah perilaku yang muncul akibat peristiwa yang mendahuluinya. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi atau efek hasil dari perilaku. Nah, bentuk dari konsekuensi ini ada yang berupa reward, ada juga yang berupa punishment sebagai konsekuensinya. Nah, untuk belajar lebih lanjut tentang teori operant conditioning ini, kalian bisa mempelajari lebih lanjut atau membaca teori-teori tentang behavioristik, teori dari Skinner. Nah, contoh dari konsep ABC, antecedent, behavior, dan consequence. Antecedent, hadirnya muncul sebuah peristiwa, contohnya adalah peristiwa hujan. Ada hujan, maka behaviornya, perilaku kita adalah menyiapkan payung atau membawa payung ataupun mantel hujan. Nah, konsekuensinya karena pada saat hujan kita kemudian menggunakan payung atau mengenakan payung. Sehingga konsekuensinya badan kita tidak basah atau kita menjadi tidak kehujanan. Akhirnya, karena dari konsekuensinya kita mendapatkan konsekuensi yang positif, maka akhirnya perilaku membawa payung atau mantel hujan menjadi berulang karena kita mendapatkan manfaat. Nah, dalam operant conditioning kita akan mengenal yang pertama adalah positive reinforcement. Nah, positive reinforcement ini adalah penguatan positif. Artinya penguatan positif ini adalah penguatan atau konsekuensi positif yang didapatkan sehingga membuat perilaku muncul secara berulang atau ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah reinforcement adalah sebuah penguatan supaya perilaku yang diharapkan itu muncul kembali di sesi berikutnya. Contohnya, Dono melawak, kemudian teman-teman di kelas tertawa. Nah, dalam contoh ini, ketika Dono melawak, Dono mendapatkan penguatan positif dari teman-temannya. Ada penguatan yang dihadirkan, ada perilaku yang ditambahkan, ada stimulus yang diberikan kepada Dono. Sehingga di kemudian harinya, Dono menjadi melawak lebih sering. Nah, ini adalah contoh dari reinforcement positif. Kemudian yang kedua adalah negative reinforcement. Negative reinforcement ini adalah sebuah penguatan yang diberikan kepada individu dengan cara mengurangi atau menurunkan stimulus yang diberikan. Atau dengan kata lain, negative reinforcement adalah pengurangan penguatan yang didapatkan dari lingkungan sehingga membuat perilaku tersebut menguat. Contohnya, Doni mengambil mainan temannya tanpa izin. Nah, kemudian Doni ini mendapatkan reinforcement negatif dari orang tuanya, artinya ada stimulus yang dikurangi. Orang tuanya tidak menegur atau mengabaikan saja. Maka besoknya Doni akan mengambil mainan temannya lagi. Sehingga perilaku Doni mengambil mainan ini menjadi menguat karena adanya reinforcement dari lingkungan, reinforcement negatif dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Ingat,
Baik reinforcement positif maupun reinforcement negatif, tujuannya adalah membuat perilaku itu menguat atau meningkat. Jika positif reinforcement, maka penguatan yang diberikan adalah dengan cara menghadirkan stimulus atau menambahkan stimulus. Berbeda dengan negatif reinforcement, pada negatif reinforcement, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan mengurangi atau meniadakan stimulus tersebut. Sehingga perilaku dari individu tersebut menjadi menguat. Contoh dari kasusnya Doni ini, orang tua cuek, artinya orang tua tidak menegur Doni, ini adalah bentuk dari negatif reinforcement. Pada kehidupan sehari-hari, tentu saja kalian akan menemukan banyak sekali perilaku-perilaku seperti ini, baik bentuk contoh dari reinforcement positif maupun reinforcement negatif. Kemudian yang ketiga, proses belajar yang ketiga, yaitu punishment. Punishment adalah bentuk penyajian stimulus yang tujuannya untuk mengurangi perilaku. Contohnya, anak mengambil mainan teman tanpa izin. Kemudian orang tuanya menegur. Bentuk dari teguran orang tua ini adalah bentuk punishment yang bertujuan untuk menurunkan perilaku dari mengambil mainan teman yang tanpa izin. Sehingga pada kemudian harinya perilaku mengambil mainan teman tadi tidak diulang kembali. Kemudian proses pembelajaran yang ketiga adalah bentuk dari modeling atau observational learning. Observational learning ini adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dari lingkungan yang ada di sekelilingnya dengan cara meniru atau memodel pada model tersebut dengan harapan ia akan mendapatkan konsekuensi sebagaimana model yang dia anut. Salah satu contoh yang paling fenomenal saat ini adalah gaya make up, gitu ya. Nah, sekarang banyak remaja-remaja putri yang mengikuti tren make up gaya K-pop idol. Bentuk misalnya, salah satu contohnya adalah dengan mengoleskan bentuk lipstik yang ombre. Salah satu contohnya itu. Harapannya adalah ketika dia mengikuti tren gaya make up idol seperti yang diikutinya, dia akan mendapatkan respon positif dari lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga dia mendapatkan pujian atau mendapatkan perhatian yang lebih karena merasa menjadi lebih cantik. Demikianlah pengantar dari modifikasi perilaku yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, kita akan belajar dan diskusi melalui Kuluap ya. Sebelum kita tutup, bersama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.